Salam jumpa para peserta materi pembelajaran meraih hibah dan publikasi penelitian. Kita lanjutkan pada bagian kedua. Pada bagian kedua, kita akan bahas Peraturan Menteri Keuangan PMK 60 dan hibah-hibah yang ada pada Kemendikbudristek. Para peserta, untuk mengajukan proposal hibah penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat harus diikuti acuan pengajuan anggaran sesuai PMK 60. Di dalamnya ada standar biaya masukan tahun anggaran 2022. Di sana Peraturan Menteri Keuangan nomor 60 PMK 02 2021 yang mana mengatur standar biaya masukan tahun anggaran 2022 yang merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran. Jadi misalnya untuk menghasilkan satu hibah, berapa anggaran yang dibutuhkan? Untuk membiayai sekretariat, berapa biaya yang dikeluarkan setiap bulannya? Untuk membayar pengolah data, berapa biaya yang diizinkan? Begitu, ya. Jadi harus diikuti aturan-aturan ini. Contoh, honorarium kelebihan jam perekayasaan, misalnya pada hibah kedai reka misalnya. Untuk ketua sebagai perekayasa utama yang jabatannya tinggi itu 60.000. Dan ini biasanya dikali 85%. Untuk yang di bawahnya tentu lebih rendah lagi. Sedangkan untuk honorarium penunjang penelitian perekayasaan misalnya pembantu peneliti atau perekayasa 25.000. Pengolah data 1.540.000. Ya, dan sebagainya. Kalau kita mengundang narasumber, ada standar biaya honorarium narasumber. Misalnya untuk selevel menteri, per jamnya 1,7 juta. Untuk sekretaris, misalnya panitia 300.000 sekali kegiatan. Begitu ya. Nah, jadi pastikan mengikuti aturan itu pada saat mengusulkan rancangan anggaran biaya atau RAB. Nah, gunanya untuk apa? Agar visi pembangunan nasional 2045 itu tercapai. Artinya dana-dana yang sudah dikeluarkan sangat besar sekali itu bisa lebih teroptimalkan sesuai kebutuhan. Karena harapannya hasil penelitian bisa hilirisasi, ada inovasi yang memang meningkatkan perekonomian kita, memperkuat struktur ekonomi kita, dan mempercepat pertumbuhan berbasis inovasi. Ya, begitu. Nah, agar level penelitian itu sesuai, karena kita sudah tahu ada penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, maka ada namanya tingkat kesiapan teknologi, TKT, atau Technology Readiness Level, TRL. Yang mana untuk riset dasar itu levelnya TKT-nya hanya 1 sampai 3. Jadi kalau kita bicara teori, mengusulkan formula, ya, itu masih riset dasar. Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan, formulasi konsep dan atau aplikasi formulasi, pembuktian konsep fungsi dan atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Ya, jadi kita baru mengusulkan model, mengusulkan teori, formula, itu baru penelitian dasar. Kalau riset terapan, apa yang kita usulkan, model yang kita usulkan itu sudah sampai diterapkan pada lingkungan lab kita misalnya. Tetapi kalau riset pengembangan, prototipe yang sudah kita kembangkan, misalnya tadi di riset terapan, itu kita coba di lingkungan nyata. Bahkan sampai di level TKT 9
sistem benar-benar teruji atau terbukti melalui keberhasilan pengoperasian di lingkungan nyata bersama industri misalnya, diuji coba bareng. Itulah mengapa pada penelitian pengembangan harus ada mitra investornya yang nanti melihat, menguji bersama prototipe yang sudah dikembangkan sehingga layak untuk dikomersialisasikan. Ya, seperti itu. Jadi pastikan pada saat mengusulkan proposal penelitian, apakah masuk ke riset dasar, riset terapan, atau riset pengembangan, dan sesuaikan. Kalau riset terapan misalnya TKT yang boleh Anda masukkan hanya 4-6. Kalau pengembangan hanya 7-9. Kalau enggak nanti bisa tidak lulus administrasi. Nah, di sini hibah yang ada, skema hibah penelitian di Kemendikbudristek, ada namanya skema kompetitif nasional, bersaing secara nasional, desentralisasi pada perguruan tinggi, ada penugasan khusus, misalnya world class research, ya, visiting professor, dengan luaran wajib bervariasi. Tapi umumnya diharapkan tentu ada publikasi seminar internasional dan jurnal internasional. Ya, ada juga kekayaan intelektual dan adanya kalau skema penelitian pengembangan itu ada bisnis plan, ya, seperti itu. Nah, kita lihat sekarang kategori dan skema penelitian untuk panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi ke-13 yang revisi. Ya, misalnya di sini untuk program penelitian dasar pada skema penelitian dasar, ya, itu ada penelitian dasar kompetitif nasional PDKN. Ini siapa saja dosen di klaster perguruan tinggi mandiri hingga binaan bisa mengajukan. Ada penelitian dasar unggulan perguruan tinggi. Nah, ini unggulan lebih besar dananya biasanya, ya, sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi. Ada penelitian dasar kemitraan, ya. Begitu juga untuk penelitian pembinaan. Ada penelitian dosen pemula khusus untuk klaster perguruan tinggi binaan saja yang masih dibina. Atau penelitian kerjasama antar perguruan tinggi. Jadi ada perguruan tinggi yang sudah cukup mapan menjadi mitra membina dosen di perguruan tinggi, ya, sehingga bisa ada peningkatan kemampuan dari perguruan tinggi yang dibina tersebut. Misalnya menggunakan lab yang ada di perguruan tinggi mitra, ya, seperti itu. Pada skema penelitian pasca sarjana misalnya ada penelitian tesis magister, jadi dosen pembimbing S2 bisa mengajukan hibah untuk mahasiswa S2-nya. Ya, ada tambahan baru di sini program kajian kebijakan strategis, mengkaji kebijakan-kebijakan. Ya, begitu juga untuk pasca sarjana juga bagi mahasiswa doktor bisa promotornya mengajukan hibah disertasi doktor. Skema penelitian terapan juga ada, misalnya penelitian terapan kompetitif nasional, ini bersaing secara nasional, dan yang ada unggulan, penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Sedangkan untuk skema penelitian pengembangan hanya satu, yaitu penelitian pengembangan saja. Ya, apa syaratnya? Misalnya pada penelitian terapan kompetitif nasional, ketua pengusul harus doktor, dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli atau master dengan jabatan fungsional minimal lektor. Ya. Beda dengan dosen pemula, baru jadi dosen sudah ada NIDN bisa mengajukan. Ya. Pada penelitian pengembangan harus juga memiliki mitra investor. Begitu juga pada terapan. Dan akan lebih baik lagi ada dukungan dana, ya, in cash minimal sebesar 10% dari dana yang diajukan. Ya. Nah, selain penelitian ada namanya skema pengabdian kepada masyarakat. Misalnya skema kemasyarakatan, ada program kemitraan masyarakat, program kemitraan masyarakat stimulus dan sebagainya. Banyak sekali untuk memberdayakan masyarakat di suatu daerah. Ya. Tujuan skema kemasyarakatan misalnya mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan sosial dan membantu menciptakan ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kita bisa mengajukan program,
Misalnya untuk UMKM, apa? Aplikasi web, lalu pembinaan, sehingga apa produk yang dihasilkan itu bisa memiliki daya jual yang tinggi dan bisa diakses dengan mudah oleh siapa saja. Begitu ya. Nah, kita lihat tadi skema penelitian dasar. Pada penelitian dasar kompetitif nasional, itu jangka waktunya standar 2 sampai 3 tahun. Ya. Ketua pengusul juga harus berpendidikan doktor minimal asisten ahli atau memiliki gelar master dengan jabatan fungsional lektor. Ya, seperti itu. Dan luaran wajibnya karena ini penelitian dasar biasanya adalah minimal 1 jurnal internasional terindeks bereputasi, ya. Dengan persyaratan ketua juga memiliki minimal 2 artikel di database terindeks bereputasi. Jadi kalau Anda ingin menjadi ketua harus buktikan ada 2 jurnal yang bereputasi yang bisa diakses oleh reviewernya nanti. Begitu juga untuk skema penelitian terapan. Ya, persyaratannya luarannya harus ada misalnya produk, prototipe, ya, model, ya, yang dilindungi oleh kekayaan intelektual. Kemudian ada dokumentasi hasil uji coba produk terapan ini yang belum sampai pengembangan, masih di tahapan lab. Ya, persyaratannya juga standar memiliki minimal 2 jurnal atau 2 paper ya yang terindeks di database bereputasi. Sedangkan kalau penelitian pengembangan tahun ketiga harus sudah ada bisnis plan sehingga mengusulkan bagaimana prototipe produk yang dihasilkan ini bisa layak untuk diproduksi massal oleh perusahaan. Ya, dengan persyaratan ketua memiliki 2 artikel di database terindeks. Ya, begitu ya. Intinya adalah ketika Anda mau mengajukan proposal hibah penelitian di Kemendikbudristek, pastikan Anda cukup memadai memiliki jurnal internasional bereputasi dan paper-paper seminar internasional, buku, serta sertifikat-sertifikat kekayaan intelektual (HKI), ya, seperti itu. Agar apa? Agar yang Anda usulkan proposalnya memiliki nilai yang cukup tinggi karena akan dinilai track record ketua pengusul, bukan anggotanya ya, ketua pengusul. Begitu. Dan kelayakan dari mitra investornya. Ya. Nah, ini contoh persyaratan penting bahwa proposal bagus, tetapi kalau dokumen kurang ya gagal, tidak lolos administrasi. Misalnya di sini ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal 2, harus ya. 1 aja tidak, maka gagal. Publikasi ketua pengusul mencantumkan URL artikel dengan benar, harus ya, kalau tidak gagal. Penulisan usulan sesuai dengan panduan, misalnya maksimal 500 kata, Anda nulis 1000 kata, tentu gagal. Misalnya seperti itu. Ya, lihat lagi ini poin-poin penilaiannya ya yang tadi ya kelihatan kan bahwa Anda harus tertib administrasi kalau hibah Kemendikbudristek. Ya, dan tidak ada salah-salah dokumen, tanda tangan yang lengkap, stempel yang lengkap, ya aturan maksimal kata, jangan berlebihan. Ya, selain itu juga rekam jejak juga tadi apa yang saya bilang, semakin banyak Anda memiliki jurnal yang bagus, paper seminar yang bagus, buku, ya itu semakin berpeluang Anda mendapatkan hibah karena dilihat total skornya nanti pada berbagai macam skema penelitian. Ya, seperti ini. Lihat kan? Jadi beruntunglah Anda yang sudah memiliki buku dan memiliki sertifikat HKI karena nilainya nanti lebih tinggi. Nah, sebagai latihan para peserta, tolong sebutkan dengan jelas 3 skema penelitian yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Lalu ada hibah yang lagi terkenal saat ini yang bekerja sama dengan mitra industri, yaitu di dunia usaha dan dunia industri, yaitu namanya hibah kedai reka. Ini sangat menarik karena dananya cukup besar, ya targetnya komersialisasi, peningkatan perguruan tinggi, ya coba pelajari persyaratan hibah kedai reka. Untuk materi berikutnya adalah tips proposal penelitian yang baik dan menarik.
Untuk referensi yang kita baru bahas tadi, silakan diakses PMK 60 dan buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat edisi 13 revisi Kemendikbudristek. Di situ ada informasi lebih detail dari berbagai macam hibah Kemendikbudristek dan persyaratan, serta luaran yang wajib dihasilkan. Oke, para peserta mohon dikerjakan tugas ini, latihan ini, sehingga setelah Anda paham baru bisa masuk ke bagian berikutnya. Terima kasih.